Karena jangan sampai kita sudah bernajis, kita yang nggak tahu. Nah, begitu teman. Nah, kita sholat. Bagaimana sholat kita diterima sah, sedangkan kita bernajis. Padahal syarat untuk sah suatu ibadah itu kitanya harus bersih daripada najis dulu, teman-teman. Itu syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sabri Yulis Ismail. Kali ini teman-teman kita akan menjelaskan tentang beberapa najis, juga cara untuk menghilangkan najis tersebut, teman-teman. Najis pada dasarnya itu dibagi menjadi 4, teman-teman. Ada najis mukhaffafah, ini yang pertama. Kalau cara untuk menghilangkan najis ini nanti kita jelaskan. Yang kedua, najis mutawasitah, ini yang pertengahan. Yang ketiga, najis mughalladhah, ini yang berat. Yang keempat, najis marfu', ini najis yang dimaafkan. Jadi yang pertama najis mukhaffafah, ini yang ringan. Najis ini ialah najis kencing daripada bayi, baik laki-laki ataupun perempuan yang belum minum susu. Itu tanda kutipnya, teman-teman, yang belum minum susu. Nah, ini juga berbeda ya. Najis ini bisa dipercikan air, cuma dipercikan air doang tanpa membasuh ataupun cuci seperti najis-najis yang lain. Itu sudah bisa, teman-teman. Udah bisa lah pokoknya. Udah hilang najisnya. Nah, ini juga yang laki-laki. Kalau yang perempuan ini enggak. Kalau yang perempuan itu harus kita bersihin seperti biasa, teman-teman. Oke. Nah, ini yang pertama, najis mukhaffafah. Yang kedua, najis mutawasitah. Ini najis yang mutawasitah ini seperti najis kotoran manusia, kotoran hewan, apalagi madi, wadi. Nah, itu najis, ataupun kencing kita, beraknya kita. Nah, beda dengan mani, teman-teman. Kalau mani itu, ini ada 3 ya. Yang keluar dalam kelamin kita, ada mani, ada wadi, sama madi. Yang 2 ini, madi sama wadi, ini najis. Illa mani. Kalau mani ini suci. Arti kata kalau kita memang mau sholat, terus terkena mani di pakaian ataupun di tubuh kita, nggak apa-apa, kita boleh sholat karena itu kan najis. Tapi berbeda dengan wadi sama madi. Nah, ini perbedaannya ini. Bisa teman-teman cari video saya yang lain, ataupun boleh juga pelajari di Google gimana perbedaan antara madi sama madi. Ini nggak terlalu jauh beda, tapi beda, teman-teman. Nah, ini najis. Nah, cara membersihkan najis mutawasitah ini seperti biasa, teman-teman. Kita kasih air, kita basuh sampai najisnya, baunya, sama rasanya. Rasanya kalau kita pegang itu masih ada bentuk-bentuk rasa kayak legat, kayak apa ya. Misalkan kotoran itu kan ada kotoran yang agak melekat gitu, lengket begitu, teman-teman. Memang kotorannya nggak ada lagi, kita lihat kotorannya nggak ada, tapi waktu kita lengket, nah itu masih ada rasa. Harus hilang 3 bendanya, innya, rasanya kayak kita jelaskan tadi, ataupun baunya, teman-teman. Jadi ini harus hilang semua. Nah, yang ketiga ialah najis mughalladhah, teman-teman. Nah, najis mughalladhah ini agak berat ya. Najis mughalladhah ini terkhusus daripada binatang anjing sama babi. Nah, kalau kita terkena anjing ataupun terkena babi, nah kita yang bernajis. Nah, cara untuk membersihkannya itu ada 2. Nah, hal yang terkena pun dalam tanda kutip ya, teman-teman, kitanya basah, dianya kering, ataupun sebaliknya, dianya basah, kita yang kering. Kalau sama-sama basah, contohnya dalam sungai ataupun dalam laut, itu nggak terkena najis ya, nggak bernajis. Nah, kalau sama-sama kering juga itu nggak bakalan bernajis. Yang bernajis kalau salah satunya kering ataupun salah satunya basah, teman-teman. Nah, cara untuk membersihkannya gimana? Cara untuk membersihkannya,
Dengan yang pertama dengan membasuh 7 kali air. Yang kedua, air yang mutlak ya teman-teman, air yang suci yang belum dibasuh ataupun dibasuh untuk pemakaian anggota lain ataupun sudah dipakai untuk menyucikan sesuatu yang lain. Nah, bukan air itu, tetapi air yang mutlak yang belum dipakai begitu. Yang kedua, dalam salah satu daripada 7 najis ini harus ada tanah ataupun debu. Nah, teman-teman. Nah, apakah yang pertama kalinya, di kedua sampai yang ketujuhnya terserah. Pokoknya dalam 7 kali itu salah satunya harus ada tanah ataupun debu. Nah, cara untuk membasuhnya itu ada 3, teman-teman. Yang pertama, dengan cara mencampur air dengan debunya dulu. Nah, mencampur air dengan debunya dulu. Dalam satu wadah misalkan air yang suci dengan tanah yang suci yang tidak bernajis juga, itu kita campurin terus kita kasih di tempat yang terkena najis tadi. Nah, itu yang kuat ya teman-teman. Pendapat yang kedua itu cara untuk kita bersihin, kita kasih tanah dulu di tempat yang terkena najis tadi, setelah itu baru kita kasih air. Yang ketiga sebaliknya, kita kasih air dulu terus kita kasih tanah. Nah, ini yang dua-dua ini, yang terakhir tadi, yang kedua dan ketiga ini lebih lemah pendapatnya dan ketimbang yang pertama. Yang pertama itu lebih kuat karena referensinya lebih kuat ya. Nah, itu teman-teman. Nah, harus diwaspada benar-benar nih teman. Karena najis mughallawa ini najis yang berat. Kenapa najis yang berat? Mungkin ada faktor, mungkin ini masalah kesehatan ya teman-teman. Coba kita pelajari, kok anjing sama babi ini dikatakan ataupun dimasukkan ke dalam kategori binatang yang bernajis berat. Kenapa? Mungkin di badannya, di tubuhnya itu ada, mungkin ada ada virus ataupun ada sesuatu, ada kuman yang memang besar, yang berbahaya. Mungkin ya teman-teman, saya bukan ahli kesehatan, boleh kita nanti pelajari di Google ataupun kalau ada di dunia nyata juga bisa. Nah teman-teman, kalau kita pelihara anjing sama babi, ini harus kita hati-hati benar teman-teman. Harus hati-hati betul. Kenapa? Karena jangan sampai kita sudah bernajis, kita yang nggak tahu. Nah begitu teman. Nah, kita sholat, bagaimana sholat kita diterima sah sedangkan kita bernajis? Padahal syarat untuk sah suatu ibadah itu kitanya harus bersih daripada najis dulu teman-teman, itu syarat. Nah, kalau kita memang mau peliharain anjing ataupun babi harus dengan tempat yang berbeda ya teman-teman. Misalkan tempat kita, rumahnya kita di sini, kandang anjing dan babinya kita pisahin, jangan sampai mereka muter-muter ataupun berkeliaran di pergerangan rumah kita ataupun tempat kita hidup begitu teman-teman. Tempat kita beraktivitas. Jangan sampai nanti anjingnya ngejilat perabotan kita ataupun ngejilat kain, baju ataupun sarung kita terus kita pakai untuk sholat. Nah, itu harus waspada benar-benar. Apalagi kita tidur dengan anjing, makan sepiring berdua dengan anjing. Nah, itu harus benar-benar diwaspadain. Jangan sampai begitu teman-teman. Nah, karena cara untuk membersihkannya itu ribet, harus dengan salah satunya pakai tanah. Enggak seperti najis tawasitah tadi yang pertengahan. Nah, yang ketiga, intinya yang ketiga ya, yang keempat, najis marfu'. Najis marfu' itu najis yang dimaafkan, najis tapi dimaafkan. Nah, contohnya itu seperti terkena darah yang kecil yang tidak mengalir, itu dimaafkan. Contohnya kita sholat terus karena kita ada lukanya nggak keluar darah sih sebelum kita sholat, pas kita sholat keluar darah tapi dikit nggak mengalir, nah itu boleh, maksudnya dimaafkan teman-teman. Yang darah itu tetap najis ya, tapi dimaafkan. Ataupun ada binatang kecil yang tidak berdarah terkena di badan kita ataupun di pakaian kita waktu kita beribadah, itu pun dimaafkan.
Nah, keempat najis ini dengan cara membersihkannya ataupun menghilangkannya berbeda-beda, ini harus kita kuasain, harus kita perhatiin benar-benar supaya kita nanti afsah ataupun waktu melakukan ibadah itu kita sah. Nah, begitu teman-teman, dalam kehidupan pun kita tidak bernajis ya, kita dalam keadaan selalu suci. Nah, saya rasa teman-teman sudah paham semua. Kalau ada yang belum paham mau ditanyakan, nggak apa-apa, di komentar aja. Nanti saya akan mencoba untuk membuat penjelasan di video yang lain, begitu teman-teman. Ataupun ada kekeliruan waktu saya menyampaikan hal ini, boleh kalian juga sampaikan di komentar. Nanti saya pelajari lagi, biar sama-sama kita nggak menyesatkan lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa ini sudah cukup. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.